Halo Sobat Embaran Media, di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcast Embaran Baca Rita. Ya, episode kali ini kita akan membahas tentang peran HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia dalam mendukung perkembangan dan sektor pariwisata di Kabupaten Fafak. Sebelum itu, teman-teman harus tahu Kabupaten Fafak dikenal memiliki kekayaan alam, budaya, sejarah, serta rempah pala yang menjadi identitas daerah khususnya Kabupaten Fafak. Namun, pengembangan pariwisata perlu kita ketahui bahwa pemerintah, masyarakat, dan para pelaku wisata termasuk para tour atau pramuwisata. Untuk itu, hari ini kita akan bercerita bersama narasumber yaitu Ketua HPI Kabupaten Fafak terkait peluang dan tantangan hingga strategi pengembangan pariwisata di daerah khususnya Kabupaten Fafak. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh masuk di pertanyaan-pertanyaan tentang HPI maupun pariwisata yang ada di Kabupaten Fafak, saya kebetulan mendatangkan langsung narasumber yang mungkin hari ini menjadi Ketua HPI sendiri di Kabupaten Fafak. Oke, langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Abang. Bagaimana kabar? Baik. Oke, baik, Bang. Mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit, perkenalkan nama, Abang perkenalkan nama, terus Abang punya jabatan di dalam HPI itu sendiri. Baik, terima kasih. Ini satu inovasi yang luar biasa bagi teman-teman pemuda-pemuda Fafak yang masuk sampai ke sudut pandang teknologi dan informasi digital, yaitu podcast. Untuk pertama kali, satu kehormatan juga sebagai Ketua DPC HP Fafak diundang secara resmi mengisi acara Kita Membaca Rita dalam media Embaran. Ini luar biasa. Jadi saya perlu memperkenalkan sedikit tentang apa itu HPI. Jadi HPI ini adalah organisasi profesi yang bagaimana menghimpun seluruh pelaku-pelaku usaha jasa, khususnya kepemanduan wisata, hampir semua lapisan sektor pariwisata, mau memandu kuliner, tour guide-nya di gunung, ataupun di hutan, atau di laut, atau city tour, dan banyak hal yang berbau pariwisata adalah bagian dari HPI itu sendiri. Nah, secara berjenjang, kami adalah bagian daripada pengurus cabang, ya, di mana ada pengurus lagi provinsi atau disebut sebagai DPD, ada juga pengurus pusat. Nah, secara hierarki ini sudah cukup jelas bahwa DPC HP Fafak ini bagian yang terintegrasikan, yang terkoneksi hampir ke seluruh lapisan masyarakat dan lapisan pelaku usaha wisata, ya. Jadi di pusat pun HPI adalah garda terdepan dan mitra bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk mendorong percepatan dan transfer informasi pengetahuan di para wisatawan dan juga masyarakat, para pemilik destinasi-destinasi wisata atau pelaku-pelaku usaha yang bergerak secara swasta untuk tata kelola destinasi itu. Nah, Fafak sendiri, kita memang baru kurang lebih hampir 7 atau menjelang 8 tahun ini aktif dalam kepemanduan wisata. Memang sudah lama Fafak ini memiliki orang-orang atau individu-individu yang bisa memandu wisata. Hanya kehadiran HPI ini menjadi wadah untuk memastikan bahwa para pemandu bukan hanya masuk dalam kualifikasi seorang pemandu, bukan hanya qualified, tapi dia juga betul-betul tersertified. Artinya diakui secara hukum dan dijamin dengan otoritas tertentu bahwa mereka punya legalitas sebagai seorang pemandu.
dan layak yang bisa dipertanggungjawabkan secara profesi. Nah, seperti halnya profesi-profesi lain, kami lebih cenderung ke bagaimana meramu, namanya juga peramu wisata. Meramu, bagaimana mengolah, bagaimana mengatur semua satu perjalanan untuk bisa dinikmati bagi para wisatawan, dinikmati, dirasakan, dan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan dalam profesi ini. Apalagi secara sederhana kita mungkin menjadi penghubung ataukah penyampai pewarta ya, pewarta dari sudut pandang pariwisata atau adventure begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, Bang, ini kan Abang sudah memberikan sedikit penjelasan terkait tentang HPI. HPI itu pertanyaan dalam pariwisata itu sendiri. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau tanya nih, Abang boleh perkenalkan nama, terus Abang jenjang karir sampai dengan saat ini. Oke, baik, Bang, silakan. Baik, sebenarnya bagian dari portofolio saya, nanti mungkin sebagai pedoman untuk sepengetahuan juga teman-teman di Embaran, bahwa saya memang sudah berprofesi sebagai lebih cenderung ke saintis atau peneliti ya, dari tahun 2007, 2008 sampai saat ini saya memang lebih aktif ke riset dan teknologi. Hanya latar belakang pengetahuan saya atau disiplin ilmu saya itu memang cenderung ke ilmu kelautan. Nah, kita berbicara tentang kehidupan satwa laut atau bagaimana ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk pengalaman hampir di semua ekosistem, mulai dari pegunungan, hutan, mangrove sampai ke underwater, itu sudah saya geluti sejak lama karena saya lebih mengarah ke riset sebagai seorang peneliti, karena saya juga tidak terafiliasi dengan perguruan tinggi, lebih bergerak secara independen, istilahnya relawan ilmu pengetahuan lah, menggali informasi, membuat hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan dari sudut pandang sains dan teknologi. Nah, mulai dari 2009 itu saya memang cukup aktif di beberapa riset-riset, dan untuk penyusunan bahkan survei-survei sebarannya cukup luas sampai hampir secara keseluruhan daratan Sulawesi dari utara sampai selatan. Itu menjadi wilayah yang sempat saya kaji secara komprehensif. Gorontalo Utara, Toli-Toli, terus Tojo Una-Una, Banggai, bahkan sampai ke wilayah selatan sendiri itu di Wakatobi, Kabupaten Kepulauan yang ada di Sulawesi Tenggara, sampai ke istilahnya itu sejarah Tampomas. Jadi wilayah di mana tenggelamnya kapal Tampomas, istilahnya itu pada saat itu, dan itu ternyata memang benar bahwa satu wilayah yang masih berada di kawasan Sulawesi Selatan itu namanya Kepulauan Balabalakang. Balabas, saya ralat Kepulauan Masalembo. Kalukuang dan Masalembo. Nah, itu sampai ke area terpencil pun saya bersama tim dan teman-teman yang tergabung dari tim-tim riset kecil yang juga terlibat aktif dalam penerbitan jurnal-jurnal tertentu untuk melihat apa sih yang begitu banyak tersimpan di bawah laut dengan kehidupan dan ekosistem yang ada. 2009 sampai 2015 bahkan sampai ke perbatasan Filipina juga di Pulau Lampu, bisa sampai di Biak, Nufor yang dengan samudra juga. Jadi di situ saya mulai pelan-pelan melihat bahwa dunia bawah laut atau bentang alam kita pesisir ini luar biasa, dan ini punya manfaat yang kalau kita lihat masyarakat bisa merasakan manfaat secara langsung dari sudut pandang ekonomi.
mereka bukan hanya sebagai nelayan nanti, bisa juga sebagai pelaku usaha wisata, ataukah pelaku ekonomi kreatif, atau istilahnya kalau kita di kawasan-kawasan timur Indonesia itu, ya mereka lahir, besar, dan tumbuh kembang ya dari alam, dan mereka menjaga, melestarikan itu untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, pengalaman-pengalaman itu mulai saya dorong sampai saya coba berkolaborasi juga dengan beberapa teman untuk membuat satu agen-agen perjalanan wisata. Itu jauh sebelum saya memutuskan untuk kembali lagi ke Fakfak. Saya memang setelah sekolah SMA dulu melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi swasta, mengambil jurusan ilmu kelautan. Nah, sejak saat itu mulai pelan-pelan menimba ilmu sampai sejauh ini, pas di 2000 berapa ya, 2017 lah, 16-17 itu baru saya memutuskan untuk kenapa tidak saya kembali dan menyumbang sedikit pengetahuan, pengalaman yang saya dapatkan di luar, di tanah tercinta ini, negeri ini, Tanah Baham. Artinya karena Papua, kita di luar sebenarnya tidak bisa dipungkiri, sudut pandang orang tentang Papua itu selalu melihat Papua itu keterbelakangan, Papua itu banyak hal-hal yang ya dalam hal negatif yang selalu dipublish, padahal tidak. Papua ini ibarat satu daratan luas yang ya banyak, dan Fak-Fak ini salah satu pusat pemerintahan pertama yang punya nilai sejarah, budaya, dan juga banyak hal yang kita bisa angkat, dan itu semua punya hubungan yang erat tentang kehidupan di gunung dan kehidupan di laut. Ada kehidupan yang memang kita harus rawat di laut dan juga yang ada di gunung, karena ini nih jangan sampai ada yang terlewat. Ini bisa fatal untuk kita semuanya. Nah, setelah itu juga saya beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan yang paling terbaru itu saya mulai masuk terjun secara profesional ke technical diver itu atau penyelam teknikal itu di 2015 sebagai professional diver atau instructor. Itu terafiliasi sama salah satu afiliasi selam yang berkantor pusat di Jepang. Itu senior saya juga, pendahulu saya juga, memang rata-rata itu peneliti dan saintis yang memang memberikan pendapat, pandangan, dan masukan dan pengajaran untuk saya bahwa ilmu pengetahuan ini adalah bagian yang tidak akan pernah habis. Semakin banyak kita mencari, ya semakin banyak hal yang mungkin akan kita bisa ungkap ke permukaan untuk diketahui halayak banyak. Nah, 2019 kesini itu 17-18 itu saya mencoba terafiliasi lagi sama salah satu agensi penyelaman yang berkantor pusat juga di Swedia. Itu belajar bagaimana tentang teknikal penyelaman, bagaimana menyelam di kedalaman laut, bagaimana menyelam dengan peralatan yang sudah tidak lazim untuk penyelam tradisional, dan juga bagaimana mengedukasi penyelaman ini bukan sebagai profesi yang khusus, tapi bisa jadi budaya di masyarakat. Karena kita ya hampir 90% masyarakat di Indonesia, khususnya kawasan timur sini, ya berdomisili di kawasan pesisir. Aktivitas kita selalu berinteraksi dengan laut. Kan kurang elok kalau saya tinggal di pinggir pantai tapi saya tidak tahu berenang. Atau saya berenang tapi saya pakai kompresor. Itu masalah ini ya yang perlu kita selesaikan secara bersama. Saya dengan segala keterbatasan dan kolaborasi bersama teman-teman pecinta-pecinta alam dan juga pemerhati lingkungan, dan juga yang aktif di Kabupaten Fak-Fak, ya itulah mulai menghimpun satu profesi yang sebenarnya ini menjadi kemajuan yang luar biasa. Karena kalau saya sih melihat satu daerah itu dia akan terlihat sangat maju apabila rakyat-rakyatnya atau masyarakatnya mampu untuk bertransaksi jasa. Bukan lagi produk, artinya kita bukan menghasilkan produk
produk bahan baku tertentu, tapi kita menghasilkan profesionalisme dalam pelayanan. Ya, kita semua kan hidup ini melayani. Betul. Nabi dan Rasul saja sebagai pelayan. Ya, kita juga hanya berusaha mengadopsi, tapi dari sudut pandang sesuai latar belakang kita masing-masing. Bagaimana bisa memberikan manfaat, dan yang paling penting kita tidak mengganggu dan merusak tempat hidup makhluk-makhluk lain yang menjadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik, terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan secara pengalaman abang sampai dari hitungan saja dari gunung, laut itu abang sudah tempuh semua. Tinggal udara saya bagaimana tinggal ketemu kolaborasi dia supaya bisa jadi di udara lagi. Oke, baik teman-teman, itu sedikit penjelasan terkait abang punya pengalaman-pengalaman yang abang dapatkan. Dan itu sungguh luar biasa dari yang hasil-hasil yang abang tempuh, akhirnya kita sebagian masyarakat yang tidak tahu tentang alam, kita bisa tahu tentang alam maupun dari gunung sampai hingga di lautan. Nah, mungkin abang bisa sedikit jelaskan juga terkait dengan abang punya karir dari mulai saya dengar-dengar ini kan abang lagi menempuh S3 nih. Ya. Mungkin abang bisa jelaskan sedikit dari abang SMA, menduduki bangku SMA sampai dengan saat ini abang lagi menempuh S3 ini sendiri. Oke. Baik, Bang. Saya di SMA itu kalau terhitung dari tahun kelulusan, saya ada di angkatan 2006. Ya, SMA saya, SMA tercinta saya, SMA Negeri 1 Fakfa. Dulu kepala sekolahnya masih Bapak Abu Hari Patur. Ya, banyak guru-guru, kurang lebih sampai 2006 saya masuk juga pada saat itu di jurusan ilmu pengetahuan alam. Nah, setelah selesai jenjang SMA, saya melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia Tengah, khususnya di Makassar, itu Universitas Muslim Indonesia. Pilihan saya itu cuma satu, ilmu kelautan, perikanan dan ilmu kelautan. Konsentrasi saya ada di ilmu kelautan. Saya mungkin salah satu mahasiswa yang menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 itu jauh dari batas normal, karena saya hampir 7 tahun menyelesaikan jenjang pendidikan S1. 7 tahun yang waktu yang sebenarnya sudah tidak ditoleransikan lagi bagi para mahasiswa-mahasiswa di zamannya, karena kan normatifnya itu 3 tahun setengah sampai 4 tahun, tapi ya satu terobosan yang tidak rasional harus diselesaikan dengan 7 tahun. Nah, itu menjadi catatan bagi saya juga bahwa kita kuliah dengan sebenarnya kuliah dimanapun yang terutama itu ilmu dan pendidikan yang kita terima. Artinya kan hanya konteksnya kita formal, itu pendidikan formal. Tapi namanya pendidikan bukan hanya di perguruan tinggi, kita di luar perguruan tinggi pun itu bagian daripada pendidikan, tergantung bagaimana kita mencarinya. Itulah membuat saya bagaimana menyelesaikan studi itu cukup lama, karena lebih banyak aktif di beberapa organisasi nasional dan juga organisasi internasional, istilahnya sebagai relawan pada saat itu. Terus di tahun 2000 berapa itu saya menyelesaikan studi itu 2012. Di 2012 itu saya selesaikan studi itu dengan judul riset saya itu pada saat itu tentang tugas akhir saya analisis efektivitas penetapan zona inti pada kawasan konservasi laut daerah di Kabupaten Kaimana. Nah, pada saat itu Kaimana baru masuk berbicara soal konservasi, ya, konservasi sumber daya alam, dan satu-satunya wilayah di Papua ada di Papua Barat itu Kaimana, itu cakupan wilayah konservasinya cukup luas di laut dan di darat. Nah, itu membuat saya termotivasi bagaimana sistem atau ekosistem yang terbentuk dalam kawasan konservasi ini. Nah, itulah penelitian saya dilakukan di sana.
pas di Teluk Triton. Teluk Triton. Itu ya alhamdulillah puji Tuhan saya juga menyelesaikan studi itu dengan predikat cum laude atau dengan pujian. Padahal secara normatif itu sudah melebihi dari masa kuliah, tapi satu kebanggaan perguruan tinggi juga memberikan predikat itu kepada saya. Nah, setelah itu saya masih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, terus tergabung dalam organisasi pecinta alam di perguruan tinggi itu sendiri, terus aktif di himpunan-himpunan mahasiswa-mahasiswa kelautan, mahasiswa perikanan yang berbicara tentang sudut pandang lingkungan dalam perspektif perikanan kelautan dan kepecinta alaman. Nah, untuk mendalami itu juga ya ternyata tidak seinstan kita harus baca buku, kita harus mencari literatur dari mana, tapi interaksi kita sesama. Nah, hal seperti ini tuh yang tidak semua kita bisa dapatkan secara formal. Betul. Nah, belum lagi berjalannya waktu, disitulah mohon maaf kalau sedikit panjang ini. Apa-apa. Mengulas tentang apa perjalanan dan pengalaman dan kenapa saya memilih FAK kembali ke FAK untuk daerah ini luar biasa, tempat ini luar biasa, dan ini bagi saya secara pribadi punya hal yang sudah pasti tidak dimiliki oleh daerah lain. Di 2014 saya memutuskan untuk saya balik ke sini. 2014. Ya, 2012 itu saya sempat balik ke sini, bagaimana membuat forum-forum diskusi, bagaimana melihat peluang-peluang di masyarakat, apa yang bisa menjadi nilai tawar mereka untuk dunia secara keseluruhan. Nah, tapi ada arahan-arahan kebijakan pemerintah pada saat itu yang kayaknya jauh lebih baik kalau saya melanjutkan studi dulu. Nah, di 2014 saya lanjutkanlah studi saya di perguruan tinggi yang sama, itu dengan program studi juga manajemen sumber daya pesisir. Saya yang harusnya tadi 2,5 tahun, saya harus selesaikan itu dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun. Jadi sudah dalam melewati batas-batas normal studi seorang mahasiswa lah. Tapi itulah satu kelebihan anugerah juga dari Tuhan, bahwa bukan berarti Anda lama selesai, tapi bagaimana Anda memanfaatkan betul-betul pengetahuan yang ada untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan pribadi dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, saya juga selesaikan itu lebih cenderung ke berbicara bagaimana manfaat ekonomi dari sektor perikanan, kelautan, tapi terkolaborasi dengan pariwisata. Karena wisata ini bagian yang punya multiplier effect. Dia bisa memberikan dampak ke hampir semua bagian. Karena di situ berbicara perikanan akan bersentuhan dengan wisata, berbicara budaya, berbicara pendidikan, berbicara kuliner, berbicara kunjungan, semua hal. Jadi dia memang betul-betul multiplier effect di masyarakat. Sampai saya memutuskan untuk menjadikan satu riset saya untuk penyelesaian magister saya, itu judulnya kebijakan pengembangan pariwisata bahari di kawasan pantai Lowita Supa. Lowita Supa itu di Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itulah mulai saya coba mengcombine antara pengetahuan tentang ilmu kelautan, tentang perikanan, untuk masuk dalam sudut pandang pariwisata. Nah, banyak dinamika, banyak proses yang saya lalui pada saat itu, sampai setelah selesai. Nah, saya banyak ikut istilahnya, diminta secara personal juga sebagai tenaga ahli di beberapa instansi pemerintah dan juga lembaga-lembaga swadaya untuk bagaimana bisa mengkolaborasikan apa yang ada di sumber daya alam yang ada dengan pengetahuan yang
kita bisa sinkronkan. Nah, dari situ saya memilih, saya sudah terlalu lama tinggalkan Fak-Fak. 17, 18 kayaknya saya kembali dulu. Kembali merefresh, mereview, terus mentransfer knowledge sedikit untuk bagaimana bisa Fak-Fak juga ini dari sedikit pengetahuan yang saya miliki bisa teradaptasi juga di masyarakat, khususnya di lingkungan-lingkungan terdekat saya. Kembalilah saya ke sini. Itu mulai bagaimana melihat eksplorasi secara mandiri bersama teman-teman. Nah, sampai di 2019 mulai gencar untuk bagaimana setiap wilayah, setiap kampung minimal punya champion-champion yang dia paham betul dan dia mengerti betul tentang dunia perikanan dan kelautan, dan juga bisa mentransformasikan ke dalam pandangan pariwisata. Karena kita orang kalau bukan pergi mancing, pulang berkebun. Padahal mancing Betul. itu juga bisa aktivitas wisata yang punya nilai tawar. Kita bisa saksikan di YouTube, di podcast-podcast bagaimana itu konten-konten tentang mancing. Tentang jangan tentang balobe jadi konten yang ini bisa jadi seorang profesi konten kreator dengan hobi yang hobi seorang pemancing atau apa ya. Ini tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi saja, karena dengan bonus demografi kita saat ini dan yang akan datang, itu orang akan berlomba-lomba mencari tidak baiknya itu dalam pelampiasan hobi alternatif, dan ini bisa menjadi pilihan yang sangat strategik. Orang dengar cerita di Papua sana keteng mancing, kita mancing kadang itu tidak pakai umpan, ada memang betul. Dan itu nyata, yang itu karunia dan anugerah Tuhan yang tidak ada di tempat lain, bro. Ini tanah terbaik yang pernah, salah satu tanah terbaik yang ada, wilayah terbaik yang ada di bumi ada di Papua. Luar biasa. Jadi istilahnya orang bilang cerita-cerita lucu bukan, itu semua itu kan diangkat dari kisah-kisah nyata. Tapi memang ada, cuman kemasan penyampaiannya itu jadikan candaan. Nah, itu kelebihan kita. Terlalu baik menyampaikan informasi, jadi hal yang baik kadang disalahgunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak baik. Nah, itu terjadi. Mengatasnamakan kita mau mensejahterakan, itu bullshit semua. Memberikan kesejahteraan itu kalau tidak mengedukasi dengan baik dulu masyarakatnya, betul. Jadi jangan bicara nanti masyarakat akan sejahtera begini. Saya bisa berdasarkan pengalaman bisa menjamin 100% itu tidak akan tercapai. Karena apa? Masyarakat hanya dijadikan objek saja. Betul. Mereka tidak diedukasikan dengan baik, tidak disiapkan SDM-nya, langsung datang dengan tawaran yang luar biasa bahwa kalian akan sejahtera. Tidak, mereka sudah sejahtera jauh sebelum berbicara tentang kesejahteraan. Hanya standar yang kalian berikan terlalu tinggi untuk mereka mau adopsi. Nah, itulah yang membuat ketimpangan sosial. Dan saya rasa kita orang punya nenek moyang, kita punya orang tua itu sudah hidup dengan kesejahteraan, terbukti dengan mampu menyekolahkan anak-anaknya, mampu makan sehari sampai 3 kali dengan hasil keringat mereka sendiri. Betul. Jadi standar kesejahteraan itu harus disesuaikan juga dengan lingkungan yang ada di sekitar. Betul. Jangan sampai ukuran di luar sana mau diadopsikan ke Papua, itu tapi latihan lain. Ya terus itu. Pengalaman seperti ini saya rasa kita bukan kurang sumber daya. Betul. Kita bukan kurang sumber daya alam, kita bukan minim sumber daya manusia, tapi kita sangat jarang menemukan
kelompok-kelompok atau orang-orang yang mau menyampaikan hal-hal, mensinkronkan ini baiknya seperti ini. Bukan berdasarkan keinginan, tapi kita merujuk dari kebutuhan. Bapak dong butuh apa? Betul. Saya butuh kualitas anak saya, pengetahuan saya meningkat. Oh begitu, Bapak punya lahan sekian, kita bisa beli, kita tanam ini, nanti Bapak, oh tidak. Edukasilah mereka dengan baik, karena untuk sudut pandang pariwisata, tidak ada itu orang itu rugi di sektor pariwisata ya. Dimanapun dan siapapun itu akan berbicara pariwisata, itu investasi rugi. Kita berbicara investasi di pariwisata itu sangat merugikan. Oh tidak, banyak, artinya bilang pengembaliannya lama, memang betul, tapi ada harmonisasi yang terbangun antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berjalan beriringan. Tidak ada ketimpangan di situ. Semua bertindak sebagai tuan rumah yang baik untuk melayani tamu dengan baik. Gitu. Nah, karena mulai teman-teman mulai mengerti, mulai paham tentang sudut pandang pariwisata, wah ini adalah satu profesi yang bisa kita himpun. Awalnya itu dengan teman-teman komunitas seperti teman-teman jelajah fakfak, teman-teman balap adventure, teman-teman mengajar, teman-teman birding, teman-teman fotografer, dan beberapa individu-individu yang lebih aktif ke mempromosikan wisata. Nah, kita sudah mulai meremuk bagaimana kita membuat satu himpunan profesi yang hierarkinya ada. Jadi bukan asal-asalan kita bikin satu himpunan hanya untuk di Fafak saja. Oh tidak, ini adalah hierarki dan satu ikatan yang kita juga terkoneksi dengan jejaring-jejaring kita yang ada di daerah, ke provinsi maupun di pusat, karena kita akan berupaya bagaimana negara mengakui bahwa profesi ini punya legal standingnya begitu. Saya sebagai seorang pramuwisata, ini loh saya punya kualifikasi dan ini sertifikasi saya. Tamu yang datang, tamu lokal bermancanegara merasa puas saya didampingi sama pemandu yang betul-betul pro di bidangnya, walaupun menjadi satu alternatif pekerjaan pada saat itu. Sudah terbentuklah koordinasi kita ke lintas provinsi sampai ke pusat, terbentuklah Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia yang kita sebut TPC HPI Fakfak. Itu dia. Banyak pengalaman-pengalaman secara organisasi sampai saya mencoba ini aklamasi pada saat itu. Dari pengalaman saya sebagai sukarelawan, kepemimpinan awal. Ya, pengalaman kepemimpinan juga di masa-masa saya masih aktif di luar juga, sebagai sekretaris juga di sekretaris BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, khusus untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Luar biasa. Lanjut menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan, terus lanjut karena aktif saya di penyelaman ilmiah dan juga rekreasi, saya sampai olahraga tuh saya sebagai sekretaris juga di Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia untuk Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Nah, masuk ke sini pada saat saya memutuskan untuk kembali ke Fakfak, ya terbentuklah satu kelompok atau komunitas yang saat ini kita sudah jadikan dia sebagai yayasan, itu Fakfak Molo. Molo dalam konteks bahasa kita tradisional kita, yang diartikan Molo itu menyelam. Itu pun di 2019 saya harus mengundurkan diri sebagai ketua Fakfak Molo karena dedikasi saya, terus komitmen saya untuk mengembangkan DPC HP Fakfak. Artinya kami berkomitmen di DPC HP Fakfak itu, Anda boleh jadi ketua, tapi Anda harus melepas tanggung jawab sebagai pengurus dan ketua di organisasi lain. Jadi betul-betul mengkonsentrasikan di situ. Jadi
tidak ketua di mana-mana, tidak memegang jabatan lebih dari satu di organisasi lain. Jadi betul-betul waktu, tenaga dan pikiran terfokuskan ke situ. Ya sampai saat ini, sampai track record sedikit tentang HP itu mendatangkan Menteri Pariwisata. Nah, itu kan bagian dari kolaborasi dengan masyarakat, dengan pemerintah pada saat itu. Bagaimana melihat wisata ini harus lebih dikenal. Caranya apa? Keikutsertaan dalam event. Orang akan lebih kenal kita bukan dalam konteks kita banyak cerita, tapi orang lain juga ikut merasakan. Itulah pejabat-pejabat negara pada saat itu berkunjung ke sini dan melihat bahwa wisata di Kabupaten Fafak ini punya keunikan yang luar biasa, kompleksitasnya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, kita dengan bentang alam yang luar biasa seperti ini, topografinya, gunung ada, pantai ada, landai ada, pegunungan ada, kars ada, itu lengkap. Bahkan hasil riset terdahulu yang pernah muncul itu kita jurnalnya sudah pernah terbit ya, peradaban di tanah Papua. Fak-Fak adalah salah satu yang tertua daripada yang pernah ditemukan di Sentani Jayapura. Jadi kita secara awam saja bisa menyimpulkan bahwa kehidupan di Fak-Fak memang sudah ada jauh sebelum kehidupan yang ada di Sentani. Itu dibuktikan dengan apa? Hasil riset-riset dari balai-balai arkeologi menerbitkan jurnal dan mendeskripsikan di situ bahwa tulang belulang dan hasil pembakaran ditemukan di Kabupaten Fak-Fak, khususnya di Gua Andarewa ya. Itu wilayah observasinya ada situ. Itu 1000 tahun lebih lama ketimbang dengan apa yang ditemukan di Sentani. Itu. Jadi kita bisa lihat bahwa ini bukan hanya kota tua, ini bukan hanya pemerintahan tertua, tapi di sini salah satu peradaban tertua yang pernah ada. Mungkin dari ini yang berbicara ini jurnal dari hasil-hasil riset para ilmuwan ya, yang membuktikan bahwa benar seperti itu. Belum lagi struktur bebatuan kita yang begitu unik, kita memiliki endemik satwa yang luar biasa, dan ya masih banyak lagi yang mungkin kita akan kupas setelah ini. Baik, siap. Oke teman-teman, itu tadi sekilas yang abang menyampaikan terkait dengan wisata, tentang alamnya sampai hutannya dan kelebihan dari kota Fafak itu sendiri. Oke, baik bang, menurut abang bagaimana kondisi para wisata Kabupaten Fafak saat ini dengan pandangan HPI? Pariwisata Kabupaten Fak-Fak dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakangan ini itu mengalami tren yang positif, dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara itu yang dari tahun ke tahun memang tidak dalam konteks yang ratusan sampai ribuan, tapi angka kunjungan ini selalu bergerak naik, mulai dari 2022, 23, 24 sampai di 2025 awal itu tren kunjungan wisatawan itu luar biasa tinggi sekali. Itu wisatawan asing, destinasinya itu tersebar, hampir kebanyakan itu melirik keunikan atau bentang alam atau spesies endemik. Nah belakangan ini trennya mulai menurun. Kurang tahu kenapa bisa seperti ini juga, karena mungkin dampak dari perang di Timur Tengah sana, ataukah arah kebijakan pemerintah yang mengesampingkan kunjungan wisatawan, membatasi. Saya rasa mungkin ada korelasinya juga, konflik di Timur Tengah berdampak ke ekonomi global, harga jual minyak global, sampai ya harga tiket meroket. Betul. Belum lagi lonjakan harga tiket, sampai kunjungan rute-rute penerbangan mulai harus ditutup. Dan ini tantangan sebenarnya, tantangan bagi kita semua, khususnya
pengambil kebijakan Iya. dalam konteks pemerintah daerah melihat bahwa ini tantangan yang memang harus dihadapi, dan kolaborasi itu penting untuk memastikan lumbung-lumbung atau sumber-sumber ekonomi masyarakat ini tetap terjaga. Betul. Kita oke, untuk makan sehari-hari mungkin kita harus berkebun, pergi pancing. Mm-mm. Tapi ada kebutuhan lain, ada jejaring lain, ada konektivitas lain yang harus dijaga, dipertahankan. Anak-anak yang mau sekolah mungkin karena jualan-jualan lokal terbatas, ekonomi kreatifnya mandek dengan alasan efisiensi atau apa. Saya rasa sah-sah saja untuk memberikan pendapat ke masyarakat, tapi kita juga perlu kolaboratif. Masyarakat terlibat langsung dalam hal pengambilan keputusan untuk di tingkat ekonomi makronya, ekonomi mikronya. Pendapatnya, oh mungkin begini, kita punya kebiasaan seperti ini, kita butuh daya belinya seperti ini, kita punya produk ini, apa yang kita bisa siapkan untuk pemerintah bantu support keluar, kan begitu. Betul. Kolaborasi yang kita perlu. Saya rasa Fak-Fak ini tidak kekurangan produk ekonomi kreatif, produk kuliner, banyak hal. Tinggal bagaimana ini menjadi satu peluang yang betul-betul dilihat bisa, supaya tren kunjungan wisatawan juga melihat Fak-Fak walaupun baru dikenal tapi luar biasa promosinya, luar biasa kunjungannya. Kita bisa dari HP bisa memastikan bahwa 90% kunjungan wisatawan di Kabupaten Fak-Fak itu di-guide oleh pemandu-pemandu lokal profesional yang terhimpun di HPI, mulai dari ke arah sampai di Teluk Brau. Ya, itu yang menjadi catatan bahwa kunjungan selalu ada. Kualitas SDM sudah kita siapkan. Tinggal bagaimana kita melihat formulasinya bisa dikolaborasikan lagi dengan masyarakat di tingkat bawah. Bukan hal-hal yang wah yang harus kita bicarakan, tapi kepastian ekonomi masyarakat yang harus kita angkat. Oke, baik. Bang, terus destinasi wisata apa saja yang saat ini paling banyak menarik perhatian wisata di Kabupaten Fak-Fak, Bang? Destinasi apa saja yang ini berarti sebenarnya Fak-Fak ini cukup kompleks untuk semua destinasi ya. Mulai dari pegunungan. Kita berbicara dari pegunungan dulu, dari hal yang kita lihat setiap saat, artinya di gunung ya. Di gunung khusus untuk Fak-Fak dengan topografinya seperti ini, itu bagian daripada habitat satwa-satwa endemik ya. Tingkat kunjungan wisatawan di beberapa tahun terakhir ini memang banyak untuk melihat satwa-satwa liar. Satwa-satwa liar yang bukan berarti liar kita harus jalan jauh dan melihatnya, tidak. Kondisi liarnya yang ada di Fak-Fak ini adalah saking liarnya kita juga tidak perlu, saking padat, saking rapatnya hutan, liarnya itu hutan, kita tidak perlu jauh-jauh juga untuk melihatnya. Betul. Nah, ada satwa-satwa endemik seperti kasuari, mangrove, terus beberapa jenis-jenis unggas seperti burung papuan pita, cendrawasih. Itu kita tidak butuh waktu lama untuk menempuh jaraknya ke sana untuk melihat. Kita belum lagi ini istilahnya kuskus, kanguru pohon. Itu mungkin orang beranggapan kanguru itu hanya satwa yang umum ditemukan di benua Australia. Ternyata tidak. Fak-Fak sendiri punya satwa-satwa itu. Kita bisa temukan di Kuama untuk kanguru pohonnya. Ya, untuk cendrawasih raja kita bisa temukan di Patimburak. Terus kasuari, terus cendrawasih belah rotan kita bisa temukan di Luciperi, Kampung Luciperi yang mengarah ke arah Kayauni. Di pos pengawasan situ kita bisa lihat di situ. Belum lagi flora jenis floranya yang betul-betul endemik. Beberapa peneliti dari luar itu
menjadikan Fak-Fak ini sebagai pusat penelitian biodiversity. Ya, Masih alami sekali masih berarti. alami sekali. Ya, mungkin konservasi internasional pernah merilis juga beberapa satwa-satwa endemik yang mereka temukan di Papua, khususnya di Fak-Fak. Nah, turun ke bawah ke daerah perkotaan itu, kalau kita kalau di pegunungan itu kita mau ekowisata ya, ekowisata di hutan, hutan desa, hutan-hutan cagar alam. Nah, turun ke daerah perkotaan, kita tidak kalah juga. Bahkan karena peradaban kita yang cukup tua, salah satu pusat pemerintahan pertama juga di tanah Papua, belum lagi diperkuat dengan trikora. Ya. Trikora. Jadi waktu dulu sebelum Papua ini menyatu dengan Indonesia, ya trikora dimulai dari sini. Itu ada tugu-tugunya. Saya rasa untuk sejarah itu kita bisa telusuri sendiri di internet, ya. Beberapa jurnal-jurnal juga sejarah memastikan itu. Belum lagi peninggalan-peninggalan Perang Dunia Keduanya kita. Saya pernah temukan itu mortir sama puing-puing tank dari Tomage. Peninggalan Perang Dunia Kedua pada saat itu. Cerita versi masyarakat yang saya harap ini menjadi peluang untuk para peneliti bisa masuk untuk teliti lebih dalam. Terus di Teluk Brau, khususnya di Kokas, menjadi basis pertahanan Perang Dunia Kedua bagi tentara-tentara Jepang. Itu terlihat sisa-sisa peninggalannya, meriam-meriamnya, terus bunker-bunkernya, dan itu ada di pemukiman loh. Bukan kita orang harus jauh pergi lihat ini tentu tidak. Itu kelebihannya Fak-Fak. Datang ke pusat perkotaan, pusat pemerintahan di kota begini, kita punya kawasan pemukiman tua. Konstruksi-konstruksi bangunan juga yang ada sini masih peninggalan-peninggalan Belanda, dan itu punya nilai wisata yang luar biasa. Orang datang, kita cukup menyampaikan cerita tentang artinya cerita yang bukan hanya cerita fiksi atau apa, tapi cerita yang merujuk dari bukti fisik yang masih tersedia. Bahwa ini peninggalan Belanda dulu, kolonial Belanda dulu. Ini kita sudah berbicara kolonial lagi. Nah, ada di Fak-Fak, belum lagi banyak lagi, belum cerita-cerita lain yang bukan cerita fiksi, bukan cerita hayalan, tapi semua rujukannya fakta. Betul. Belum lagi apa yang pernah didatangi dulu, pemerintahan Jepang datang untuk melihat pesawat itu di apa, di Kaportutin kah? Iya, Ya. Ini kan itu kan kalau kita lihat konteksnya, mereka datang berwisata. Saya bisa bilang mereka berwisata karena semua aktivitas orang lain ke tempat lain, terlepas dari hal kerja, dia juga akan diimbangi dengan wisata. Mendengar, merasakan, tapi kita tinggal kemas dia. Dia berwisata ini punya manfaat kah tidak? Caranya bagaimana, strateginya? Sebagai seorang pelaku wisata atau masyarakat juga harus pandai-pandai melihat peluang. Wah, dia perlu kita rasakan dengan makanan kuliner atau kuliner tradisional, oleh-oleh tradisional. Nah, aktivitas ini kan bagian daripada ekonomi kreatif. Wisata tujuannya kerja atau tujuannya meneliti, tapi mereka kan bukan 1x24 jam. Jadi ada waktu istirahatnya, santai-santai dengan cerita ke sana. Itu bagian dari wisata. Yang tren saat ini juga itu wisata gastronomi, atau bagaimana mengemas kuliner dengan cerita historinya dalam satu kemasan perjalanan wisata. Jadi kita duduk makan-makan saja, tapi kita diceritakan asal-muasal makanan ini. Apalagi kita kan banyak kan. Betul. Kita punya mungkin yang tren saat ini tuh apa yang belakang ini bakar babi di kita punya saudara-saudara di Papua Selatan sana. Kita di sini nasi bakar kelapa,
pesta tradisionalnya kita itu banyak. Nah, inilah yang menjadi satu ikatan dalam ekosistem pariwisata yang tidak terlepaskan. Luar biasa. Ke bawah lagi dari gunung, kota, turun lagi ke wilayah laut, lebih parah lagi wilayah laut. Kita menyimpan banyak kekayaan yang mungkin tidak pernah terungkap dari masa ke masa. Seperti yang saya sampaikan tadi, terungkap beberapa spesies endemik baru yang hanya ditemukan di Fak-Fak. Itu ada. Kita bisa cari saja di internet, muncul semua itu. Spesies baru yang ditemukan di Fak-Fak apa? Muncul itu. Nah, terus biodiversity-nya untuk underwater-nya, bawah lautnya Fak-Fak itu luar biasa. Saya sendiri menyaksikan secara langsung itu ikan-ikan endemik sampai dengan mamalia-mamalia laut yang terancam punah. Mereka masih hidup bebas, hidup alami di perairan Fak-Fak. Ada dugong, terus hiu paus, habitat ikan Napoleon, terus apa lagi, hiu martil atau mangyong yang dia kepala lebar itu. Terus udang-udang endemik, semua ada. Jadi luar biasa, ketemu sangat-sangat luar biasa. Cuman ini akan jadi masalah kalau kita tidak pelan-pelan sejak dini menyampaikan informasi ini dan bagaimana cara mengelolanya. Kita memastikan apa yang kita lihat di permukaan dulu yang kita ini, jangan sibuk untuk mencari apa yang di bawah tanah. Betul. Yang di permukaan dulu kita pastikan bahwa kita punya ini loh tersedia. Kita punya satu-satu endemik ini. Kita punya hutan-hutan ini. Kita punya aset-aset berharga ini. Itu yang kita coba tata, kita kelola, kita rawat untuk memastikan kesejahteraan ekonomi ada di masyarakat. Karena itu yang setiap hari mereka lihat. Bukan berbicara hayalan apa yang ada di bawah tanah. Betul. Itu orang-orang tertentu, dan itu tidak semua, kalau tersosialisasikan itu tidak semua mampu untuk memahami itu. Jatuh-jatuhnya akan muncul konflik-konflik horizontal di masyarakat. Kasihan. Kita harapannya baik, tapi selesai. Sampai ada yang kontradiksi saat ini yang saya mungkin sama teman-teman sering diskusikan bersama. Kebijakan yang dibuat, larangan untuk satwa-satwa endemik yang terancam punah dilarang untuk diburu atau diambil. Yang jadi persoalan, habitatnya ya kalian izinkan untuk dihancurkan. Ekosistemnya, ini yang soal. Makanya harapan kami para pelaku-pelaku usaha kecil menengah ke bawah ini, terutama yang di sektor jasa ini, cobalah kita combine antara kebijakan ini yang dengan baik gitu, supaya kita memastikan apa yang kita lihat, apa yang masyarakat lihat di depan mata itu yang terkelola dengan baik dulu. Bukan apa yang didatangkan dengan imajinasi tingkat tinggi untuk menghancurkan. Indikasi baik tapi implementasinya rusak. Ini tidak bisa dipungkiri. Itu masyarakat pada akhirnya jadi korban, hanya ingin melihat hasilnya. Kalau bicara sejahtera, jangan pakai standar standar orang luar lah, standar masyarakat sini dulu. Tapi dong bisa sarapan, bisa minum teh, bisa apa lagi? Kalau direbus, patas rebus sisa, makan siang ada makan siang. Betul. Cuman karena datang dengan tawaran-tawaran, ini lebih enak, tapi untuk makan enak ini kita butuh ini lebih banyak, cuan lebih banyak. Dari mana? Mau yang instan ya kita habiskan dulu itu. Oh kan begitu, kasihan. Inilah yang menjadi problematika kita sebenarnya, bagaimana bisa kolaborasi. Ini kan hanya up to bottom, bukan bottom up. Kebijakan di atas turunkan ke sini, laksanakan. Apa tidak? Kita belum memastikan juga keinginan masyarakat tidak apa dulu. Nah, itu hal-hal sederhana yang perlu kita bicarakan lebih detail. Siap.
Oke, Bang. Selanjutnya mungkin seberapa penting wisata sejarah, budaya, dan religi dalam mendukung para wisata Fak-Fak, Bang? Eh, seberapa penting? Seberapa penting wisata sejarah? Jadi ada apa, pahlawan-pahlawan kita dulu itu atau pendahulu kita sempat bilang satu negara atau satu wilayah tidak akan maju apabila dia merupakan sejarahnya. Nah, sejarah ini adalah penting karena berbicara wisata, berbicara hal yang dimulai dari asal usul. Nah, saya berkunjung ke Fak-Fak. Fak-Fak itu kenapa namanya Fak-Fak? Dalam konteks bahasa asing, orang luar salah mendengar, mereka bisa menjustifikasikan itu lain. Itu. Nah, kenapa bisa namanya Fak-Fak? Bagaimana penulisannya? Terus kenapa bisa dinamakan itu? Ini kan berbicara sejarah. Terus kalaupun dia seperti itu, pasti ada hal-hal lain yang ada di Fak-Fak itu sendiri. Apa? Ini kita mulai rentetan lagi soal histori. Kesan pertama orang itu mengenal satu wilayah, satu tempat dari sudut pandang sejarahnya dulu. Fak-Fak ini bisa penuh dengan kesan kalau kita bisa storytellingnya kita, istilahnya kita menceritakan itu dengan tata baku, aturan, informasi yang benar. Karena wisata itu bukan hal yang dikira-kira. Wisata itu hal yang pasti. Karena kalau saya tidak rasakan kenyamanan, itu sudah pasti saya tidak disajikan hal yang nyaman, sudah pasti saya tidak akan nyaman. Nah, sejarah itu penting supaya kita bisa memastikan bahwa wisatawan ke sini dia bukan merasakan saja, tapi dia juga mendengar secara keseluruhan saat berkunjung ke Fak-Fak. Kan kalau di luar kita cuma bisa bilang, kalian di Fak-Fak itu, kalau kalian ke Fak-Fak pakai kendaraan itu mungkin personelnya cuma sampai di gigi 2 atau gigi 3 saja. Akar ruang saya untuk apa kendaraan dibuat ya karena ya topografinya. Nah, mengharuskan kita harus itu ilustrasi analogi sederhana saja. Mereka mau bilang, kalian cerita tipu saja ini, masa itu? Betul, silakan ke sana. Nah, hal seperti itulah ini kan kenapa sampai pusat pemerintahan pertamanya harus ada di Fak-Fak. Kenapa? Dalam waktu dekat ini juga kan ada event perayaan peringatan apa Katolik masuk jejak Katolik di masuk tanah Papua, dan Fak-Fak lagi salah satu wilayah daerah yang luar biasa, dan kita akan memperingatinya. Ajakan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, jalan ke Fak-Fak. Kita berbicara sejarah tentang keagamaan, tentang perang, tentang asal-muasal masyarakat, tentang pemerintahan, semua mungkin ada di sini. Luar biasa. Jadi istilahnya itu kalau saya melihat ini sebagai anak-anak PI itu perpustakaan, salah satu perpustakaan alam terlengkap itu ada di Fak-Fak. Kenapa saya bilang perpustakaan? Kita mau mencari sejarah ada, sejarah tentang peradaban ada, sejarah tentang pemerintahan ada, sejarah tentang agama ada, sejarah tentang revolusi ada, sejarah tentang hampir semuanya. Pengetahuan apa saja ada di sini. Itu yang jadi kalau orang bilang kalau untuk dunia itu perpustakaan dunia itu ada di Mesir ya. Kalau untuk skala ya lokal saja bagi kita di nasional ini ya Fak-Fak salah satu perpustakaan terlengkap yang ada di Indonesia. Saya berbicara konteks ini karena memang jelas real berdasarkan pengalaman dan juga testimoni dari para wisatawan yang pernah berkunjung. Oke, baik. Bang, selanjutnya Fak-Fak ini dikenal sebagai kota pala kan? Menurut HPI, bagaimana potensi wisata pala bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata?
sebenarnya ini satu kelebihan juga yang saya bisa mengkategorikan bahwa bukan cuma di Maluku yang punya pala ya. Ternyata Fak-Fak, khususnya Papua Barat, khususnya Fak-Fak, jadi memiliki buah lokal karena pala jenis ini hanya ada di sini. Dan ini berbicara sejarah lagi. Kalau berbicara sejarah, datang-datanglah ke Fak-Fak sini supaya kita berbicara langsung daripada dengar hanya lewat visual, lewat video visual begini. Datang ke Fak-Fak. Kita bisa ceritakan itu. Langsung Langsung ke Fak-Fak saja. Nah, luar biasa dari masa ke masa. Pemerintah juga bisa mengupayakan bahwa ini produk unggulannya, ini bahan baku, ini hal yang bisa diangkat jadi sesuatu yang lebih, yang bukan hanya buah bijinya saja, tapi buah, kulit, dan ternyata kandungan-kandungan dalamnya luar biasa. Nah, ini bisa masuk. Sudah jelas sampai saat ini sudah kelihatan untuk wisatawan tertentu wisata kuliner kita bisa disajikan manisan pala, sambal pala, jus pala, itu turunan dari pala. Bijinya sendiri itu bahan baku kosmetik, obat-obatan. Dan manfaatnya luar biasa. Belum lagi buahnya, belum lagi area-area perkebunannya. Di beberapa destinasi wisata, khususnya pengamatan satwa liar, itu kita mengamati satwa endemik itu di area perkebunan pala. Cendrawasih kita bisa, terus burung istilahnya apa? Julang Papua, ya. Kalau di sini kita bilang taung-taung. Oh, burung taung-taung. Ya. Kalau ininya kan julang Papua. Julang Papua. Itu punya keterkaitan lagi dengan pala ini sendiri. Nah, kita bisa amati dia ya di perkebunan pala. Makanya berbicara wisata itu sangat komprehensif sekali, sangat menyeluruh sekali. Perkebunan bisa jadi terkombinasi dengan pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan. Terus apalagi perdagangan, koperasi, semuanya. Karena ini yang saya bilang, wisata itu sektor yang bisa memberikan multiplier efek. Betul. Semuanya rasakan. Cuman kita melihat wisata ini hanya sebatas masih sepele. Padahal, wah, jangan jauh-jauh saja. Singapura, negara tetangga. Jangan Indonesia lah, negara tetangga. Dia punya apa? Betul. Dia tidak punya apa-apa sana, tapi dia menyediakan jasa pelayanan yang luar biasa. Kita dari luar negeri, mana Singapura. Istilahnya itu lebih besar Batam daripada Singapura. Tapi kenapa orang lebih memilih ke sana? Karena itu mereka kota bisnis yang dibarengi dengan penyediaan sarana prasarana wisata yang memadai. Mereka buatan semua, kita sebenarnya ini alami. Tanpa kita harus tinggal kita kemas, baik orang akan datang. Yang ditinggali oleh kawan kita. Banyak hal. Itulah kalau bicara pala, kita sudah punya produk unggulan ini. Kita sudah punya produk turunan yang unggulan juga. Kita sudah punya lahan yang luar biasa. Kita punya masyarakat yang luar biasa. Kita punya tradisi. Istilahnya apa untuk pala, Miri Totora. Miri Totora. Nah, itu budaya yang memang kita harus pertahankan, dan satu aktivitas private yang punya nilai jual luar biasa di dunia pariwisata. Kita tidak punya tempat kumuh di Kabupaten Fak-Fak ini. Kan semua punya rumah, cuman karena daripada saya tinggal di sana, saya tinggal di Bapak 20 rumah saya. Itu kelebihan kita yang bahkan satu hal yang unik itu di Fak-Fak. Hampir 98% rumah-rumah yang ada di Fak-Fak tidak memiliki pagar halaman.
Ya, Betul, ini betul, nyata. indikator indikator bahwa satu tempat itu dia betul-betul aman, nyaman Betul. dengan keharmonisan hidup Lebih bertetangga. luar biasa. Saya tidak ragu untuk saya punya barang-barang hilang di situ. Kulkas tinggal motor sampai 5-3 Kas hari. tinggal kendaraan situ sampai 5-3 hari dengan kunci situ juga itu tidak akan hilang. Nah itulah Tingkat kriminal juga hampir tidak ada. betul. Kalaupun ada itu konflik secara pribadi dalam kekeluargaan, tidak pernah antara pihak keluarga A dengan keluarga B, palingan ya dalam keluarga saja. Betul. Orang A dengan orang B. Iya. Jadi ini indikator sederhana yang mungkin tidak pernah dilihat secara detail. Coba datang ke tempat lain. Semua dengan pagar, halaman besar tapi mereka pagar semua. Fak-fak. Lebih daripada 1 meter. Iya, fak-fak. Aduh, biar pintu terbuka 24 jam juga orang merasa nyaman, yakin, tidak akan ada kecurian. Mau bagaimana mau curi? Curi semua CCTV. Dinding-dinding juga bercerita. Kelebihan kita orang Papua gitu begitu. Gitu. Jangan kita ke ini saja. Beda ya. Saya coba ilustrasikan sedikit. Kita punya kebiasaan di perkotaan sini, rumah tidak, dengan kita bandingkan saudara-saudara kita yang ada di wilayah transmigrasi. Saking kurangnya kepercayaan sesamanya, rumah-rumahnya masih dibangun pagar-pagar pembatas. Silakan pergi ke wilayah sana. Karena itu beda dengan kita di kabupaten dalam kota sini, atau di beberapa kampung di luar wilayah trans. Ini realita yang tidak tersentuh dan tidak terpikirkan, tapi ini punya dampak moral yang luar biasa bagi wisatawan. Saya sendal di luar, saya pas sampai luar. Oh, kalaupun dia hilang, itu dia bakal hilang selamanya. Dia hanya berpindah tangan sementara dan akan kembali lagi. Itu salah pagi. Apalagi dengan teknologi yang sudah canggih seperti ini, kita diberikan keamanan berlapis ganda. Fak-fak sudah tidak ada pagar. Jangan jauh-jauh. Ini studio tempat kita podcast, saya ke depannya langsung jalan. Tidak ada pagar. Ini satu kenyamanan, keamanan bahwa kepastian kunjungan di sini sudah pasti kita digaransikan soal keamanan, kenyamanan. Tinggal apa yang tujuan kita ke sana mau lihat. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan Papua sebagai kota Pale. Untuk selanjutnya, Bang, bagaimana kesiapan SDM para wisata di Fafak, khususnya para pemandu wisata lokal? Jadi kesiapan untuk para pemandu Fak-Fak, saya dengan teman-teman memang visi misi kami itu sejak terbentuknya HP ini mengedepankan kualitas sumber daya manusia pariwisatanya. Kita mulai gencar-gencarnya itu untuk memastikan para pemandu itu harus punya kualifikasi sertifikasi pemandu wisata. Jadi kita hampir tersebar dari Karas sampai Tomage, itu para pemandu yang sudah punya sertifikasi. Kualifikasinya jelas, ada yang tentang city tour, terus ada yang ekoturism, ada yang tentang birdwatching, sampai yang wisata-wisata minat khusus pun ada, seperti scuba diving, terus rafting, dan juga caving, sampai dengan climbing, semua ada. Nah, ini sangat penting untuk calon-calon masyarakat yang berprofesi sebagai pemandu wisata, masyarakat yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Jadi penting sekali untuk kita tetap menjaga kualitas SDM. Jadi itu yang saya bilang, kita punya banyak potensi, kita mau angkat, kita mau kembangkan, tapi kalau SDM-nya belum dimatangkan,
itu pasti lumpuh. Saya Betul. bisa memastikan itu. Kalau dulu kita tidak mendorong ini percepatan penguatan SDM, mungkin pariwisata saat ini sudah kolaps. Karena SDM-nya tidak siap, walaupun Betul. infrastrukturnya kita lengkapi, pemerintah siapkan semua, tapi kalau SDM tidak siap, selesai. Alhasil karena dulu kita juga beberapa tahun yang lalu kita gencar-gencarnya memastikan kualitas SDM, saat ini pun saat kondisi survive, mereka mampu untuk memastikan pariwisata tetap jalan. Jadi inilah penting untuk SDM-nya kita matangkan, bukan karena potensinya luar biasa, terus mendahulukan tata kelola potensinya tanpa mematangkan SDM-nya. Betul. Jadinya bakal lain. Saya mau di situ juga begini. Tapi kualifikasi sampai atau tidak? Betul, harus dilihat daripada Saya mau pergi berkebun di sana, tapi sekarang sudah jadi kebun lagi di sana. Nah ini soal, karena SDM-nya kita tidak matangkan. Mau yang instan, tapi tidak memastikan SDM-nya unggul. Inilah mindset kolonial ini. Jadi betul. Betul terjadi. Jangan jauh-jauh. Kita dalam rumah saja. Kalau mama tidak ajarkan kita orang cara kupas bawang, dan kita orang memakan, masa kita langsung kulit-kulit begitu. Ini sederhana. Betul. Itu edukasi di tingkat keluarga, tingkat dalam rumah yang sepertinya hampir sama dengan di luar. Betul. Dari dalam rumah dulu. Dalam rumah saja. Ini kalau dalam rumah saja tidak terlatih, aduh, Betul. susah. Cuma makan tidur, datang begini, bantuan tidak ada, ajaran tidak ada, larinya sesat. Mengerikan. Oke, baik. Terus Bang, ini bagaimana sinergi antara HPI dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata? Bagaimana tadi? Bagaimana sinergi antara HPI dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata? Ini saya harus tanya ulang-ulang. Karena relevansinya kita ini profesi. Kita garda terdepan untuk pengembangan pariwisata. Oke, secara finansial pemerintah ada untuk mensupport itu, infrastruktur dan lain-lain, penguatan SDM. Tapi secara moral, emosional, HPI ini bagian penghimpun, penyaring atau pemberi kepastian untuk kenyamanan dan keamanan kunjungan wisatawan. Semua bisa jadi pemandu, semua bisa jadi guide, tapi tidak semua bisa memberikan kenyamanan. Informasi mungkin semua bisa, tapi berbicara melayani, kita pastikan, tamu pastikan atau siapapun menginginkan orang-orang yang betul-betul terlatih. Betul. Dari sudut pandang melayan. Seperti itu. Kita punya anak kandung saja, kalau kita layani tidak baik, dapat ribut, dapat malu. Bagaimana kalau orang lain? Nah, kenapa saya harus mempertanyakan ini kembali kepada publik? Pemerintah dalam hal ini eksekutif, ya, kuasa pengguna untuk segala hal dalam pemerintahan, dalam demokrasi, dalam pemerintahan. Kita pramuwisata terfokus ke sektor pelayanan jasa. Infrastruktur kalian sudah lengkapi, pengembangan destinasi sudah kalian, tapi secara emosional itu ini harus jalan bersamaan. Betul. Jangan lagi, kita sudah berbuat banyak untuk membangun ini, membangun itu. Silakan, betul. Tapi tindak lanjut seperti itu seperti apa? Pemerintah dia temporer, dia hanya
terhitung masa per masa, periode per periode. Tapi pelaku-pelaku usaha karena ini adalah ekonominya, mereka ini tidak akan berpindah-pindah di situ-situ terus. Dan apabila tidak ada relevansi dan korelasi dan kombinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dan pelayan jasa ini, pemberi jasa, itu ya pasti tamu juga berpikir kita mungkin bisa menceritakan hal yang positif tentang Fak-Fak. Tapi setibanya di sini mungkin ada hal-hal yang kurang. Inilah yang penting untuk kita kolaborasikan. Silakan melihat kita sebagai devisa daerah, peningkatan devisa. Karena sudah pasti orang berkunjung ke sini pasti akan bertransaksi di sini. Memang nilainya kecil, tapi Fak-Fak jauh lebih dikenal dengan kesan yang luar biasa ketimbang mau yang besar, hasil besar, tapi efeknya tidak baik bagi publik. Seperti itu. Jadi kombinasinya itu penting. Jadi di pusat saja, bahkan saya ikut kemarin itu Rakornas Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, karena budaya sudah berdiri sendiri. Dan pariwisata dan ekonomi kreatif itu menekankan, sampai presiden sendiri pun mengupayakan tingginya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Karena dengan tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia, di situ orang dari berbagai latar belakang disiplinnya, mungkin dia seorang pebisnis, dia seorang akademisi, dia datang punya keinginan untuk berinvestasi, investasi dari pengelolaan sumber daya alam atau investasi pengembangan sumber daya manusia, itu karena mereka rasakan kenyamanan. Tapi kalau ruang ini saja tidak dirawat baik, jangan. Kesan pertama itu adalah kenyamanan pariwisata, karena tidak bisa dipungkiri. Untuk apa orang bertahan ke Fak-Fak ini kalau ada kesan yang orang semua butuh hiburan, bukan datang cari kekecewaan. Itu yang parah sekali. Oke. Terus Bang, apa harapan HPI terhadap perhatian pemerintah terhadap itu yang tadi kita bahas barusan? Seberapa penting keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga dan mengembangkan objek wisata? Seberapa besar? Jadi satu apresiasi dari kami juga para pramu wisata itu, kita tidak mungkin sampai sejauh ini, kita tidak mungkin seterkenal ini kalau bukan karena campur tangan masyarakat. Masyarakat mendorong kita secara struktur di bawah, di lingkungan kampung, mengeksplorasi, mensupport kita bahkan jalan itu dengan swadaya, hanya untuk memastikan bahwa potensi-potensi yang ada di kampung bisa diangkat, karena yang nikmati nanti mereka. Jadi peran mereka ini luar biasa bagi kemajuan pariwisata dan kekuatan HPI saat ini, karena saya dan teman-teman tidak mungkin sampai sejauh ini, dan masyarakat juga tidak mungkin memberikan kader-kader terbaiknya kepada anak-anaknya, kepada HPI sebagai calon pemandu wisata di Karas. Silakan di kampung apa saja sana yang kalian datangi, yang punya objek wisata yang sudah mulai terkenal, tanya, pasti ada champion-champion kita HPI yang kualifikasinya jelas. Jadi kita juga sebagai pelaku usaha, jangan karena saya sudah geluti usaha ini sudah lama dan saya juga seorang pemandu, silahkan, memang benar. Tapi kita butuh regulasi, kita butuh wadah, kita butuh himpunan yang bisa memastikan kita saling menjaga. Karena terjadi apa-apa di lapangan, bukan Anda sebagai seseorang profesi itu yang menanggungnya, kita secara keseluruhan. Yang betul-betul sudah terlatih. Iya, silakan Anda sudah berpengalaman, sudah sana, tapi Anda juga harus memastikan bahwa kita terhimpun dan kita terorganisir baik dengan himpunan ini. Karena ini hanya masa kepemimpinan itu adalah temporer saja.
regenerasi yang kita harapkan. Siapa tahu ke depan ada orang-orang terbaik kita lagi yang menjadi leader di HPI ini, ya tujuannya untuk itu, tetap menjaga dan menstabilkan kita punya pelayanan wisata ini. Kalau untuk harapan HPI terhadap perhatian pemerintah terhadap sektor pariwisata di Fak-Fak, Pak. HPI ini karena kita juga adalah pelaku usaha. Jadi harapan kita itu untuk pemerintah tidak banyak kok. Sedikit saja. Memberikan dan memastikan ruang kolaborasi antara pelaku usaha wisata atau pelaku jasa tetap tersinergi dengan apa yang menjadi target-target jangka panjang pemerintah secara berjenjang, karena kita juga tetap akan mengedepankan profesionalisme dalam bekerja sebagai seorang pemandu. Alangkah baiknya kalau semua aspek-aspek giat yang menjadi motor penggerak ekonomi ada bagian dari masyarakat yang aktif dalam kepemanduan wisata, karena ya saya yakin 100% teman-teman pemandu wisata tahu mampu membangun narasi-narasi yang edukatif yang mengajak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Terus tetap melihat pariwisata ini menjadi sektor yang bisa memberikan multiplier effect di masyarakat, dan ini real loh. Mungkin kalau kita mau bandingkan, tapi kayaknya kurang bagus kalau hal-hal yang banding-bandingkan. Kita hanya memaksimalkan saja yang kita punya ya. Banyak contoh-contoh kasus di luar bagaimana wisata ini menjadi sektor pendamping, sektor unggulan untuk mengimbangi sektor-sektor lain. Jadi orang bicara sektor perikanan, tidak bukan hanya pemanfaatan sumber daya perikanan, hasil tangkapan dan lain-lain, tapi budidaya, tapi bisa sudut pandang wisatanya untuk perkebunan, bisa juga sudut pandang wisata pertanian, terus ekonomi kreatif, belum lagi perdagangannya, belum lagi UMKM-nya, hampir semua aspek. Kalaupun ada yang merasa bahwa wisata ini tidak bisa dihubung-hubungkan, silakan masuk ke kolom komentar untuk menjadikan bahan diskusi lebih panjang. Apalagi sektor pertambangan, migas, ini tinggal bagaimana Anda mengkolaborasikan saja, karena masyarakat tidak punya kemampuan pengetahuan untuk apa itu nilai tambang, apa itu nilai migas, karena kasihan kita saja, orang tua saya saja itu hanya SMA dan tidak cuma tahu itu memanfaatkan hasil bumi yang ada di atas, di bawah yang disediakan pemerintah. Nah, ini yang harus kenapa saya bilang seperti itu, bahwa ya jelas saya pun sendiri akan terasa awam kalau berbicara soal gas, bicara soal tambang A, tambang B. Kita mungkin merasakan hanya produk turunannya saja yang kesekian, tapi bagaimana caranya kita terlibat di dalamnya, sedangkan masyarakat kita saja tidak dipersiapkan SDM-nya. Bagaimana persiapkan? Mereka selalu beranggapan, proses lama lagi, ini repot, mau nikmat yang bisa, sedangkan yang punya tempat tidak diberikan ruang untuk menyiapkan dirinya dulu. Betul. Itu. Oke. Mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit lagi tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih ramah terhadap wisatawan. Oke, ini juga sederhana saja dari kami biar lebih ramah. Kita kembali ke rumah kita. Contohnya. Shalom, assalamualaikum, Bapak, Mama. Buka pintu, anak, kamu dari mana? Mari masuk duduk.
Betul. Sederhana sekali bagaimana memberikan kesan untuk orang mau melangkah terus masuk ke dalam dan duduk manis dan mendengar apa yang mau disampaikan. Hal sederhana ini yang perlu kita terapkan juga keluar. Nah, terus berupa ajakan juga di rumah saja. Anak, mari makan dulu. Mama, tunggu selesaiin dulu. Nah, ini bentuk ajakan yang mungkin terasa kasar di lingkungan keluarga. Tinggal kita asah lagi. Datang di vaksin. Ada hal-hal yang berkesan di sini. Kalian tidak akan rugi. Ya, bahasa-bahasa marketing, ajakan, marketing, dan juga kepastian. Nah, jadi ini salah satu tradisi kebiasaan yang ada di Fak-Fak yang kita harus adaptasikan keluar. Apalagi kita punya semboyan satu tugu tiga batu. Betul. Ini yang kita bisa menggaransikan siapapun yang akan ke Fak-Fak bahwa toleransi, keamanan, kenyamanan kalian bisa dapatkan di sini. Kalian mau beribadah di tempat-tempat yang sakral, di tempat-tempat yang unik, di tempat-tempat semua ada. Kalian mau jalan-jalan, tidak ada batasan, tidak ada ketakutan, tidak ada hal-hal yang mungkin menjadi intimidasi bagi kalian, tidak ada. Cuman itu lagi, mengkolaborasikan ini kan butuh keterampilan. Keterampilan ini kan perlu diasah. Di rumah kita sudah diasah tanpa kita sadari, tapi kita butuh olesan yang lebih halus lagi. Dari apa? Penguatan sumber daya manusianya dari sisi pelatihan, terus pemberdayaan, terus interaksi langsung keluar itu. Jadi simple, tapi kadang orang menganggap ini sepele, padahal salah. Itu yang banyak makalnya gara-gara. Oke, baik. Berbicara tentang HPI, pastinya kan ada promosi-promosi terkait tentang pariwisata. Jadi yang ini mungkin saya mau tanyakan ke Abang lagi, strategi apa yang dilakukan HPI untuk mempromosikan wisata Fak-Fak ke tingkat nasional maupun internasional. Nah, kita juga Fak-Fak bersyukur, teman-temannya sangat bersyukur. Ternyata dengan proses perkembangan kita dari tahun ke tahun ini, komunikasi kita terus ini membuka ruang komunikasi yang lebih luas lagi, jejaring yang lebih luas lagi. Kita semua secara mandiri yang punya agen-agen travel, agen-agen perjalanan, juga ternyata sudah terkoneksi dengan beberapa agen-agen nasional bahkan internasional. Itu hasilnya luar biasa karena kunjungan wisatawan yang trennya terus naik sampai saat ini itu berkat informasi promosi dari teman-teman pemandu wisata. Kita bergerak secara independen atau secara mandiri dan juga secara kelompok bagaimana mempromosikan. Dan kita juga tanpa kita sadari juga netizen Fak-Fak ini kreatif. Betul. Memunculkan dokumentasi atau memunculkan narasi-narasi yang terselip juga sudut pandang wisatanya. Silahkan mereka mau selfie kah, posting kah, atau mendeskripsikan aktivitas kah yang ada di sosial media, tapi itu memuat hal-hal yang sifatnya perwisata. Beberapa teman-teman kita, anak-anak muda Fak-Fak yang aktif di sebagai content creator juga itu luar biasa, perannya itu luar biasa. Itu menjadi peluru yang luar biasa untuk memperkenalkan Fak-Fak dari sudut pandang pariwisata ke publik secara nasional maupun internasional. Saya bahkan bisa mengabsen itu para wisatawan yang datang ke sini itu sudah banyak negara. Apalagi mau Piala Dunia sekarang tuh. Polandia, Rusia, terus Ukraina, terus Timur Tengah, Jepang, terus India, Belanda,
banyak, bahkan sampai pernah mengunjungi. iya pernah Luar kunjungi. biasa. Hampir negara-negara Eropa itu ya 30% lah negara Eropa itu pernah berkunjung ke Fak-Fak. Italia pun juga, Australia banyak. Karena bagaimana ya? Fak-Fak ini di tren belakangan ini, tren positif yang kita dapatkan ini ratingnya terus naik. Karena aktivitas tag sana tag sini, walaupun ya ternyata ada juga berita-berita pemberitaan negatif tentang Fak-Fak, tapi saya rasa itu bumbu lah. Anda mau semakin dikenal, ya Anda harus selalu dibicarakan. Betul. Mau bicaranya baik kah, buruk kah, yang penting trending dulu. Eksisnya, Ya. eksisnya tuh. Trending bukan berarti viral ya. Betul. Mau Fak-Fak dibicarakan baik, buruk, ataukah biasa-biasa saja, yang penting naik terus dulu pemberitaannya. Nah, itulah yang terjadi di Fak-Fak. Jadi entah dari sudut pandang industrinya ke apanya ke, walaupun sekarang saya lagi gencar-gencarin ada aktivitas nobar-nobar ini, wah ya, dan Fak-Fak punya itu juga yang sedang terjadi. Tapi ini tinggal dikemas lagi. Betul. Apakah mau lihat Fak-Fak dari sudut pandang sejarah, baik-baiknya atau hancurnya? Ekosistem yang terawat atau ekosistem yang sudah hancur, kita punya. Semua ada. Semua ada, dari yang terbaik sampai yang terburuk. Kau bagaimana, Host? Tapi lebih banyak baiknya. Yaitu Alhamdulillah. kelebihan yang dimiliki oleh Fak-Fak sendiri. Oke, baik Bang. Untuk festival wisata seperti apa yang menurut Abang perlu rutin dilakukan di Fak-Fak? Jadi ada itu yang namanya event tourism. Jadi wisata event. Sebenarnya dengan segala yang kita miliki Fak-Fak ini, apa yang saya jelaskan juga tadi, ini tinggal diformulasikan saja dalam bentuk event. Beberapa tahun belakangan ini Fak-Fak sudah berupaya mendorong itu dalam bentuk event-event. Hanya tinggal bagaimana mau event budayanya, event banyak yang kita sudah ikuti. Yang hanya kelemahannya kita belum masuk dalam ekosistem event nasional. Kalau kita sudah masuk dalam bagian event ekosistem event nasional, kita mungkin terbantukan lagi oleh promosi-promosi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun mitra-mitra pemerintah pusat yang ada di luar negeri, seperti itu. Jadi memang ini butuh proses, tapi setidaknya kemasan eventnya perlu selalu dievaluasi, dan evaluasi ini bukan hanya dari stakeholder saja, tapi bottom up dari semua lapisan masyarakat. Kira-kira ini bagaimana? Memang butuh waktu lama, tapi lama itu bukan berarti harus puluhan tahun, tidak. Dan tren 1 tahun saja itu mungkin bisa dimaksimalkan. Apa kira-kira untuk event yang bisa mendorong sekarang kayak yang baru-baru ini di Wondama itu ada eventnya, itu cukup terkenal juga, surfingnya. Terus di Manokwari, Raja Ampat kita sudah tidak bisa ragukan lagi karena mereka hidup hampir sebagian besar dari pariwisata. Walaupun ada perikanan dan lain-lain, perikanan kelautan dan lain-lain, tapi mereka cukup terkenal dari sudut pandang pariwisata. Itu yang kemarin sempat viral juga mengenai eksplorasi tambang di pulau-pulaunya. Sebenarnya kan itu mencederai image pariwisata Raja Ampat, dan itu yang kita harapkan jangan terjadi di Fak-Fak. Fak-Fak cukup terkenal, sudah terkenal di wilayah selatan Papua Barat sini dengan budayanya, toleransinya, terus kulinernya, bahkan bentang alamnya. Belakangan ini ya sudah mulai terkenal tentang endemik-endemiknya. Jangan sampai tercederai juga dengan hal-hal yang bisa merusak lingkungan. Karena kita salah satu corong keharmonisan ekosistem itu ada di Fak-Fak.
ekosistem di laut, ekosistem terumbu karangnya lengkap, ekosistem padang lamunnya lengkap, ekosistem hutan mangrove-nya atau bakaunya lengkap, naik ke pemukiman, lanjut ke pegunungan, hutan desanya, terus perkebunan rakyatnya, terus hutan tropisnya, hutan hujan tropisnya. Jadi sangat kompleks lah, yang jangan sampai tercederai oleh pembangunan atau investasi yang tidak ramah lingkungan. Kalaupun akan tetap dilakukan, tolong pelibatan secara aktif masyarakat, menerima manfaat secara langsungnya apa dalam jangka pendek ya, karena masyarakat ini kan butuh konsumtif, atau masyarakat konsumtif butuh makan tiap hari. Nah, sedang kalau area cari nafkahnya sudah terganggu, pasti akan berdampak beberapa bulan atau beberapa tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Dan masa mereka harus dijadikan disediakan alternatif pekerjaan sebagai buruh di suatu area, kan tidak mungkin. Mereka kalaupun mungkin, setidaknya mereka layak. Itu saja, tidak sebagai penyedia atau penyedia jasa-jasa kayak laundry, juru masak, security, pelayanan seperti itu. Tapi berikanlah mereka tempat yang layak sebagai seorang pemilik rumah. Ya, seperti itu. Kalaupun mereka belum masuk ke kualifikasi seperti itu, aturlah bagaimana supaya anak-anak yang bisa masuk situ, tapi menjamin bahwa kalian tetap harus masuk. Seperti itu. Sederhana sekali. Tidak harus bahwa ada sekian ini, kira-kira dengan harga segini. Kemarin saya nonton itu yang lagi tren itu, film dokumenter itu, Sawabi itu. Ternyata nilai tawar mereka itu kesian, masa 1 hektar hanya dihargai dengan nilai Rp300.000. Dan ya lagi-lagi masyarakat yang kena dampaknya. Betul. Ritual kebudayaannya, tradisinya yang tadinya tradisi itu bisa dipertahankan sebagai nilai jual budaya, keagamaan, dan juga wisata yang punya nilai tinggi, tapi karena sudah tidak ada lagi, melenceng. Dan kalian mau menyalurkan dengan tunai saja seperti ini, ganti rugi? Tidak, bos. Jernihlah dalam melihat permasalahan. Kita tidak ada saya juga sebagai narasumber di sini dengan segala keterbatasan juga melihat ini dalam sudut pandang yang lebih sederhana dulu. Jangan terus berbahas teknis. Ya, kita bisa berdiskusi secara teknis, tapi masyarakat tidak akan sampai ke pembahasan teknis seperti itu. Mereka butuh diberikan pemahaman yang mudah untuk dipahami dengan bahasa yang sederhana, lebih pasti, bukan andai-andai. Bukan membayangkan, tunggu nanti beberapa tahun depan akan panen dan kalian jangan berbicara hasilnya dulu, bicara prosesnya dulu. Proses yang harus mereka lalui sebelum masuk ke tahap seperti itu. Dan kalau saya sih melihat konteksnya itu kemerdekaan individu, kemerdekaan kemampuan individu dalam mengelolanya, bukan kemerdekaan pangan, energi, itu lain itu. Karena itu kita di masyarakat menganggap bahwa hanya lebih merasakan dan sebagian kecil yang kita bisa manfaatkan. Betul. Sekarang BBM naik, yang penting pakai sepatunya tanah, ada juga masih pakai kayu bakar. Betul. Masih alami lah istilahnya, yang jadi soal saat kita mau pergi pancing, setelah bisa panggayung lagi, setelah bisa pakai ini lagi harus beli BBM, dan kalau harga BBM-nya naik, belum lagi harga jual ikan lagi murah. Investor lebih baik datangkan pembeli ikan sebanyak-banyaknya daripada membuka lahan baru yang menunggu hasil beberapa puluh tahun yang akan datang. Betul. Seperti itu, belum lagi hasil kebun ya harga jual sudah tinggi, tapi tinggal karena ini aktivitas sehari-hari.
Kebanyakan manusia kan butuh yang apa instan. Nanti untuk investasi besar lagi untuk anak-anak. Betul. Kau anak kamu kasih arahkan, kamu masuk ke jurusan ini ya. Karena setelah sana beroperasi, jalan kamu sudah bisa menjadi prioritas untuk kerjaan. Seperti itu, supaya enak begitu, tidak ada ketimpangan dalam hal berbicara kesejahteraan. Karena masyarakat semua itu dalam posisi sejahtera, pangan ya, mau makan apa ini bisa. Kecuali kalau mau instan cukup lah. Kalau ya beras, ya karena kita sudah berubah. Kalau ya apa, keladi, petatas, umbi-umbian lah. Karena sudah ketergantungan sagu. Saya ikuti beberapa hari ini teman-teman membuat konten-konten tradisional tentang kebun, bagaimana sagu, bagaimana ini. Ya, saya cuma ingin menerjemahkan itu, memberikan informasi, membandingkan sama-sama jenis pohonnya. Pohon sagu dan pohon sawit dan pohon aren. Tapi semua punya manfaat masing-masing. Aren bisa dimanfaatkan dari sisi niranya. Sagu batangnya bisa jadi makanan pokok. Aren juga buahnya bisa jadi kuliner. Nah sawit hanya buahnya. Itu pemanfaatan dari debu itu. Jadi inilah asas manfaat yang perlu kita memberikan informasi yang real ke masyarakat. Lebih baik mentanam sagu semua atau lebih baik mentanam aren semua. Ada apa kayak di Nusa Tenggara Timur apa? Bagaimana minuman lokal tradisional dijadikan industri. Memang itu tidak baik, tapi dia batasi. Betul. Daripada kadar-kadarnya dirubah. Itu inovasi-inovasi yang saya rasa luar biasa bagi pemerintah di sana, membuat terobosan walaupun di sebagian kelompok-kelompok merasa itu negatif. Tapi ini kan potensi yang memang masyarakat cenderung lebih melakukan itu. Kecenderungan asas kebutuhannya, bukan keinginannya. Dia butuh uang, tapi untuk mendapatkan uang, ya ini mata pencariannya. Bukan mengalihkan, kamu cari ini saja sebenarnya. Gitu. Mancing begitu sudah. Ikan kakap, ikan merah, ikan tenggiri, semua kan punya harga ini, punya nilai ini. Nah, tinggal memastikan daya beli atau investor yang datang membeli hasil laut ini. Kalau hasil bumi, kayak pala, banyak semua jadi pelaku usaha pala. Nah, kelautannya, perikanannya apa? Palingan terang ini sudah yang transaksi, Malas kembali pancing. Itu pun kita pancing sudah tambah jauh. Ada aktivitas yang viral sebenarnya, tapi kita tidak perlu bahas karena konteksnya. Efek yang akan menjauhkan ikan dari ekosistemnya. Itu ada yang sementara berjalan saat ini, tapi tidak perlulah kita bahas karena ini lebih sensitif. Tapi itu akan berdampak menghindarnya ikan-ikan dari tempat. Baik. Bang, mungkin untuk KPI sendiri sampai saat ini ada sentuhan dari pemerintah sendiri untuk KPI? Luar biasa, kami juga atas nama HPI juga berterima kasih banyak kepada pemerintah dari tahun-tahun berdirinya kita sudah memberikan support yang luar biasa mengenai konektivitas, finansial yang cukup untuk menguatkan SDM dan juga alat tempur kita, istilah tempur itu seperti kamera dan lain-lain. Itu yang perlu kita apresiasi juga. Tinggal bagaimana kelanjutan dari pengembangan pariwisata ini betul-betul menjadi konsentrasi tindak lanjut yang serius dari pemerintah. Karena masyarakat kita sudah mulai merasakan bagaimana manfaat dari kunjungan wisatawan. Kita punya mama sana yang berjual di depan pelabuhan sana, walaupun hanya lokalan ya, tapi transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi ekonomi kreatif, kuliner khas.
tagas-tagas ini. Itu Sampah lokal memang, tapi jangan melihat sudut pandang bahwa itu memang ketuk setiap hari begitu, betul, tapi aktivitas itu adalah salah satu aktivitas transaksi produk ekonomi kreatif. Cuman kita perlu memperkenalkannya lebih luas lagi. Sekarang kalau kita mencari oleh-oleh fak-fak di mana? Betul. Susah. Hampir tidak ada tempatnya. Tidak ada, dan ini yang menjadi catatan ketersediaan itu atau pembinaan UMKM yang terkonsentrasi di oleh-oleh tradisional yang khas fak-fak itu yang penting sekali. Nah, tinggal kolaborasi. Kita terbuka untuk semua forum diskusi karena HP ini adalah himpunan pramuwisata untuk pemberi jasa. Kita tetap menerima semua masukan, kritikan, dan support entah dari pemerintah, terus masyarakat atau stakeholder lain, karena kita hanya semata-mata menunjukkan hal yang luar biasa tentang fak-fak ke publik. Anak-anak pariwisata tidak pernah menceritakan jelek tentang Kabupaten Fak-Fak. Justru mereka sebagai garda benteng paling awal apabila ada yang berbicara soal fak-fak itu dia terhadap ini terhadap itu. Padahal waktu ada kita yang muncul dengan sukarelanya kita, jangan dulu ada ini. Tapi di sana begini, kamu semua. Inilah publik tanpa disadari kita teman-teman pramuwisata menjadi garda informasi, artinya penyambung informasi terbaik. Betul. Ya, kita tidak bisa. Sumbernya kita itu dari bukti langsung di lapangan, bukan istilahnya apa kalau bahasa media menurut B, C, tapi kita objek di sana yang turun. Kan benda mati, benda ini yang kita coba deskripsikan berdasarkan bukti. Betul. Penelitian yang ada, hasil data-data yang cukup lengkap untuk kelebihan dari alam fak-fak sendiri. Istilahnya kita sudah investigasi dulu tentang objek wisata itu. Ini cocok ini untuk kita publikasikan. Gas. Nah, itu harus perlu perhatian dari pemerintah supaya bagaimana bisa mengembangkan dan memperdayakan kembali komunitas-komunitas anak muda yang mempunyai kemampuan sendiri. Ya. Baik. Oke, bincang-bincang, tapi apa kopi masih ada? Masih ada. Meha, ketua orang Fak-Fak bilang Meha. Ini tidak usah kita bilang americano ke apa. Kopi Sanang. Itu juga merek. Tetap Meha. Meha juga merek. Tapi dalam bahasa tradisional sini, Meha adalah ngopi. Jadi orang Fak-Fak bilang habis Meha ini ketemu dan senang-senang. Meha itu kan hanya bagian-bagian bawahnya. Kita seruput kopi lah. Oke, baik Bang. Untuk penutupan dari pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin saya bisa sedikit mempertanyakan terkait dengan apa pesan HPI kepada generasi muda Fak-Fak agar ikut mendukung sektor pariwisata daerah, khususnya Kabupaten Fak-Fak sendiri. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kami HPI itu berpesan sebenarnya bagian daripada krisis yang kita hadapi. Betul. Di era digitalisasi seperti ini, narasi-narasi yang terbangun di publik tentang wisata atau tentang investasi, bagi anak-anak muda, saya cuman berharap, kita semua anak-anak HPI berharap permantap kemampuan teman-teman dari sisi kemampuan berbahasa asing. Betul. Karena semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan, semakin besar peluang untuk menjadi seorang pemandu atau translator atau penerjemah. Bahasa asing ini sebenarnya salah satu keharusan bagi seorang pemandu wisata.
kalaupun tidak bisa belajar secara formal, bisa secara otodidak ataupun apa. Tapi kalau ada anak-anak muda atau teman-teman adik-adik yang sudah termotivasi untuk belajar bahasa asing, permantap karena di ke depan pasar bebas yang akan kita hadapi nanti itu kemampuan komunikasi dalam berbahasa asing itu sangat penting. Memang kita Indonesia adalah tuan rumah, tapi kepentingan kita adalah mereka bisa kita layani dengan baik. Memberikan pelayanan itu kan sebaik-baiknya pelayanan bagi tuan rumah, tapi bagi tuan rumah yang paham atas tamunya. Betul. Kalau kita mengerti bahasa yang dari negaranya, ya walaupun tidak secara aktif, setidaknya body language juga bisa menjadi perantara untuk komunikasi. Cuman tetap permantap bahasa, entah bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa Rusia atau bahasa Arab atau bahasa, pokoknya bahasa-bahasa yang menurut teman-teman, menurut adik-adik semua ini umum digunakan. Itulah karena bahasa komunikasi kita itu pertama, kesan pertama dari bahasa, tutur kata, tutur bahasa. Walaupun kita tidak bisa bahasa asing secara aktif, secara verbal, kita bisa menyampaikan, mohon maaf, I'm sorry, saya bisa berbahasa asing dalam sepatah dua patah kata, tidak apa-apa. Tapi mereka akan jauh sangat merespon bahwa oh ini betul-betul dia punya motivasi untuk melayani dengan segala keterbatasannya. Bahasa asing itu juga penting. Kami juga berharap juga ada masukan-masukan dari ini, ada pengembangan SDM dari sisi pelatihan-pelatihan bahasa asing. Kalau menjadi support dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga swasta lainnya, ini jauh lebih baik lagi untuk kemajuan pariwisata ke depan. Karena Fafak ini punya kelebihan wisata yang paling banyak, makanya harus dan diharuskan itu ya Bang, kalau untuk menjadi pemandu sendiri. Betul. Kita dari sejarahnya ada apa? Suku bangsa yang betul-betul lengkap di sini. Bineka Tunggal Ika itu sudah ada di Fafak ini. Yang turunan Jepangnya ada, Belandanya ada, Chinese-nya ada, Arabnya ada, semuanya ada. Betul. Kadang orang bilang apa, Papua itu hitam kulit keriting rambut, tapi sampai di Fak-Fak. Kadang konteks itu tidak bisa digunakan lagi. Lurus, ada yang sudah lurus rambut, ada yang putih dan keriting rambut, dan itulah karena kita keharmonisan, toleransi kita luar biasa di Fak-Fak. Jadi mindset Papua hitam kulit keriting rambut memang dalam konteks visual itu tidak bisa dipergunakan lagi di Fak-Fak karena kita betul-betul Bineka Tunggal Ika di sini. Saudara kita, kakak kita, atau orang tua kita ada yang menikah dengan saudara-saudara dari kawin luar. Istilah kawin luar. Kawin luar bukan kawin lari. Kawin luar. Kawin dengan orang luar. Suku dari luar dan lahir dan besar di sini, tapi dalam konteksnya sudah mix begitu. Bukannya ketong lihat nih dari ketong ini pada orang sudah putih sekali. Jangan kira ketong, aduh. Oke, baik, yang terakhir Bang, apa ajakan untuk masyarakat luar Papua agar datang berkunjung ke Kabupaten Fafak? Oke, tidak bisa pungkiri juga ajakan bagi masyarakat bahwa mengenal Papua jangan hanya mengenal dari media atau dari pemberitaan. Jauh lebih baik luangkan waktu, berkunjunglah ke Papua. Kalau ke Papua pegunungannya tidak sempat, ada Papua pesisirnya. Jadi Papua istilahnya bilang kepala burung ya, pulau kepala burung. Kalau tidak bisa sampai di punggungnya, jadi kepalanya sedikit. Sapu-sapu kepalanya sedikit atau turun ke bawah ke dagunya. Ada Fak-Fak situ, kalau bagian kepala istilahnya itu apa? Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, turun ke bagian-bagian dagunya ada Fak-Fak kayak mana, lehernya ada bintuni. Intinya di seputaran sini. Seputar leher saja. Kenikmatan Papua itu salah satunya ada di bagian leher. Kita bisa analogikan,
kepala bikin pusing, ya sudah kita bagian leher bisa kita rasakan kenikmatan berwisata yang khas, ya itu sudah. Nah, kalau mau garu-garu punggung ya silakan naik ke pegunungan. Nah, jadi banyak, ajakannya jangan hanya mengenal Papua, khususnya fak-fak dari media atau berita-berita yang teman-teman atau saudara-saudara lihat di sosial media ataupun di internet, tapi luangkan waktu, luangkan sedikit kesempatan untuk jalan-jalan ke fak-fak. Banyak agen perjalanan wisata yang menawarkan perjalanan wisata ke Papua Barat, khususnya fak-fak, secara personal bisa, grup bisa, backpacker bisa, atau family juga bisa, semua siap. Fak-fak akan memberikan beragam kesan untuk semua masyarakat dunia ini. Dan tentunya sudah pasti ada pemandu-pemandu yang sudah sangat berkualitas. Betul sekali. Anda akan disajikan dengan ini soal rasa, istilahnya rasa. Para pemandu fak-fak itu akan memberi rasa yang betul-betul tidak bisa dilupakan. Itulah kenapa tagline fak-fak pada saat ini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu fak-fak beragam kesan. Karena itu semua kesannya itu akan kalian rasakan di sini. Tinggal kalian mau rasakan kesan yang seperti apa. Dan pramu wisata, para pemandu-pemandu wisata fak-fak sudah pro dengan hal seperti itu kalau soal memberikan rasa yang pas. Itu yang bilang tewer pala itu jahat, Pak. Apa? Bekas-bekas apa? Tewer mangga, tapi lebih parah lagi tewer pala. Dia tidak akan bisa hilang ketika kena kopu baju putih itu. Oke, baik, cukup sekian dari apa yang menjadi pembahasan kita hari ini. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Abang Yogo sebagai Ketua HPI yang sudah berbagi informasi dan pandangan mengenai perkembangan HPI dan pariwisata di Kabupaten Fak-Fak. Semoga sektor pariwisata Fak-Fak semakin maju dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah Fak-Fak itu sendiri. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Embaran Media berikutnya. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau masyarakat.